Pemirsa, Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu ini mengatakan ada sejumlah lembaga internasional memperkirakan bahwa akan ada 60 negara yang berpotensi bangkrut. Setidaknya ada 42 negara dari 60 tersebut yang sedang menuju kondisi itu. Apa kira-kira penyebab banyaknya negara yang berpotensi bangkrut? Lalu muncul pertanyaan, bagaimana dengan Indonesia? Kita akan simak datanya satu persatu, pemirsa. Kalau kita melihat penyebab sesuatu negara ini bangkrut di masa-masa ini adalah sedikitnya ada 3 penyebabnya. Yang pertama adalah pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020 dan masih berlangsung sampai dengan saat ini. Dan yang kedua adalah konflik Rusia-Ukraina yang terjadi sejak akhir Februari 2022 kemarin dan masih berlangsung sampai dengan saat ini. Yang ketiga adalah kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat, di mana Bank Sentral Amerika Serikat ini, The Fed, menaikkan suku bunganya sebesar 0,75%, kisaran 1,5 sampai 1,75%. Kenaikan suku bunga ini adalah yang tertinggi sejak tahun 1994 dan kenaikan suku bunga The Fed ini masih akan terus berlanjut sampai akhir tahun 2022 hingga diperkirakan ini mencapai 3,4%. Kalau kita melihat, pemirsa, beberapa negara yang bangkrut atau pernah bangkrut begitu, kita akan menuju ke slide berikutnya. Yang pertama adalah tentu di informasi yang telah kita saksikan bersama tadi adalah Sri Lanka dengan utangnya mencapai 732 triliun rupiah. Ini kita sudah konversikan ke rupiah. Kemudian ada juga Argentina, ini hutangnya mencapai 1.440 triliun rupiah. Zimbabwe 64,8 triliun rupiah dan Ekuador sebanyak 144 triliun rupiah. Ini adalah sejumlah negara yang bangkrut karena terlilit utang. Dampaknya apa, pemirsa? Kalau ada sebuah negara yang bangkrut begitu, kita akan menuju ke informasi atau ke slide berikutnya untuk melihat beberapa dampak yang terjadi begitu. Setidaknya kami catat ada 9 dampaknya. Yang pertama adalah jelas pasar saham akan runtuh, kemudian lembaga keuangan di negara itu juga akan mengalami kebangkrutan. Yang berikutnya adalah hilangnya jaminan negara terhadap warga. Ini banyak sistem negara yang banyak digunakan warga tidak berjalan, seperti halnya pasokan listrik, subsidi, dan stok makanan. Ini kita lihat tadi terjadi di Sri Lanka. Bangkrutnya negara Sri Lanka, tidak mampunya membayar hutang, kemudian ini berdampak kepada masyarakat. Kemudian dampak berikutnya adalah pelaku usaha lokal ini akan tutup dan ini akan bisa meningkatkan jumlah pengangguran dan sekaligus di waktu yang bersamaan akan mengerek angka kemiskinan negara tersebut. Berikutnya, sulit ekspor sehingga devisa negara ini juga akan mengalami penurunan. Kita akan menuju ke slide berikutnya masih terkait dengan dampak kalau ada suatu negara yang bangkrut. Yang pertama adalah korupsi massal, kemudian kemunculan diktator yang biasanya ini muncul dari kalangan orang kaya. Berikutnya adalah kebutuhan warga tidak terpenuhi, karena sekali lagi ketika warganya atau suatu negara tidak bisa memenuhi kebutuhan para warganya, kemudian ekonomi semakin tergerus begitu, angka kemiskinan dan pengangguran juga semakin naik, maka warga juga tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Berikutnya adalah korupsi, pemirsa. Ternyata korupsi ini tidak hanya menjadi penyebab terjadinya negara bangkrut, tetapi ini juga sebagai dampaknya. Jadi menjadi penyebab iya, menjadi dampaknya juga iya. Karena apa? Lembaga negara yang seharusnya membantu negara yang terpuruk ini justru berpotensi besar untuk melakukan korupsi akibat krisis yang terjadi. Tadi kita sudah lihat, pemirsa, beberapa negara yang bangkrut karena utang. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana dengan Indonesia? Ini saatnya kita mengintrospeksi diri, kita melihat ke dalam. Setelah kita melihat keluar, kita menuju ke slide berikutnya. Jumlah utang Indonesia ini kami catat dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, periodenya sama dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 kemarin. Ini adalah laporan per bulan Mei 2022 kemarin. Kita akan full screen untuk melihat di situ ada dinamika, pemirsa. Pada bulan Maret sampai dengan Juli 2021 seperti konstan begitu angkanya, kemudian melonjak di bulan Agustus September, kemudian mulai turun di bulan Oktober 2021 sampai dengan Januari 2022, naik lagi di bulan Februari 2022, dan terakhir turun di angka 411.517 juta US dollar utang Indonesia. Ini
bisa dikatakan dari berbagai sektor, bukan hanya utang pemerintah kalau kita berbicara utang Indonesia, tapi juga dari utang swasta. Nah, jumlah ini pemirsa, angka 411.517 juta US dollar ini turun 4,2 miliar dolar Amerika dibandingkan kuartal sebelumnya. Jika dibandingkan juga dengan akhir Maret 2021, pemirsa, utang Indonesia ini juga turun 1,1%. Penurunan utang ini terjadi seiring beberapa seri surat berharga negara sudah jatuh tempo, baik domestik maupun falas. Ada pula pelunasan neto atau pinjaman yang jatuh tempo selama periode Januari sampai dengan Maret 2022, yang sebagian besar ini adalah pinjaman bilateral. Selain itu pemirsa, penurunan utang luar negeri Indonesia atau ULN terjadi pada utang pemerintah, bank sentral maupun swasta. Bank Indonesia juga mencatat struktur ULN atau utang luar negeri Indonesia ini masih sehat dalam kondisi terkendali. Hal ini terlihat dari rasio ULN Indonesia terhadap PDB di kisaran 33,7%. Selain itu, ULN Indonesia juga dikatakan sehat karena ini tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang sebanyak 87,9% dari total utang luar negeri Indonesia. Kemudian banyak sekali kalau kita melihat angkanya begitu ya, utang Indonesia kok banyak banget sih dengan angka 411.517 juta US dollar per bulan Maret 2022 kemarin, atau kalau kita konversikan dengan kurs nilai tukar rupiah terhadap dolar hari ini sebesar 6.102 triliun. Utangnya lalu buat apa saja? Kita akan lihat ke slide berikutnya. Yang pertama adalah utang Indonesia ini digunakan untuk membangun fasilitas umum yang endingnya adalah untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Begitu. Kemudian yang kedua adalah untuk bantuan sosial dan juga untuk subsidi. Kita tahu pandemi COVID-19 menggerus ekonomi hampir semua negara, termasuk negara-negara maju, sekalipun itu adalah Amerika Serikat. Untuk itu pemirsa, supaya pemerintah Indonesia ini juga tetap ingin masyarakatnya aman begitu keadaan ekonominya, mereka harus terpaksa menaikkan jumlah rasio utangnya untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Kemudian ada juga memberikan subsidi. Dan yang keempat adalah untuk gaji PNS. Jadi ini setidaknya adalah hal-hal atau alokasi dari porsi utang Republik Indonesia. Kita berikutnya akan melihat pemirsa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani terkait dengan kondisi utang Indonesia. Hal ini disampaikan pada bulan Januari 2022 oleh Sri Mulyani. Ia mengatakan kalau belanja bagus, kemudian menjadi infrastruktur bagus, SDM berkualitas buat Indonesia, ekonomi tumbuh, pasti bisa bayar lagi utangnya. Termasuk SBSN atau surat berharga syariah negara, pasti kita bisa bayar, insya Allah akan kembali dengan aman. Dan hal ini terbukti pemirsa, tadi kalau kita melihat diagram batangnya, jumlah utang Indonesia akan terus menurun di setiap periode waktunya. Sempat ada kenaikan, tapi tetap akan kembali turun. Ini yang menandakan bahwa Indonesia bisa membayar utangnya. Berikutnya adalah terkait dengan strategi ekonomi Indonesia. Kita akan menuju ke slide berikutnya. Ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di hadapan para ekonom saat memberikan sambutan dalam kegiatan peresmian pembukaan Sarasehan 100 Ekonom Indonesia. Yang pertama adalah soal hilirisasi industri. Jadi nantinya ke depan Indonesia tidak lagi mengekspor bahan mentah, tetapi sudah bahan setengah jadi. Bagus-bagus kalau sudah bahan yang jadi. Begitu yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian soal digitalisasi UMKM. Ada sebanyak 15,5 juta UMKM dari sekitar 60 juta UMKM ini sudah masuk dalam platform digital dan loka pasar. Nantinya semua UMKM ini akan didorong untuk masuk ke platform digital. Terakhir adalah strategi ekonomi hijau. Ekonomi hijau ini berarti pemerintah berencana membangun Green Industrial Park dengan keluaran produk hijau dan dengan pemakaian energi menggunakan energi baru terbarukan. Inilah pemirsa. Jadi betul, memang ada 60 negara yang diperkirakan akan bangkrut oleh IMF, di mana 42 diantaranya ini sudah di dalam koridor menuju kondisi tersebut. Sementara Indonesia masih terkategori aman, meskipun jumlah utangnya mencapai 6.102 triliun rupiah dengan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sebesar 14.800-an pada hari ini. Meski masih terkategori aman, kehati-hatian dan kecermatan tetap menjadi hal wajib oleh pemerintah Indonesia dalam mengatur keuangannya. Sementara demikian,